Ya, selanjutnya Putri tambahkan ya penjelasan tentang mekanisme cedera terkait dengan radang patofisiologinya. Saya contohkan misalnya di sini adalah ada bakteri, virus atau jamur yang ketika dia akan masuk ke dalam tubuh kita maka dikenali sebagai antigen. Dikenali oleh siapa? Dikenali oleh antibodi. Antibodi apa saja yang tadi Putri bilang? Ada IgG, G, A, M, D, E. IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, jembatan keledainya. Terus selanjutnya yang tadi Putri juga sudah bilang bahwa pasien HIV tidak bisa mengenali antigen atau benda asing yang masuk karena limfosit T-nya dirusak oleh virus HIV, sehingga ada bakteri virus masuk ya dibiarkan oleh antibodi karena antibodinya nggak mudeng bahwa itu adalah benda asing. Makanya pasien HIV itu meninggal karena berbagai macam infeksi yang terjadi di tubuhnya. Nah, ketika ada antigen bertemu dengan dilawan oleh antibodi, menyebabkan sel mas ini menghasilkan mediator-mediator kimia. Sel mas tadi saya bilang bahwa ini adalah sel khusus yang ada di jaringan ikat yang mengelilingi pembuluh darah, terutama paru-paru, pencernaan, dan kulit. Akhirnya sel mas menghasilkan yang namanya histamin. Padahal histamin ini menyebabkan vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah melebar, otomatis menyebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas kapiler. Ini permeabilitas kapiler meningkat ya. Kok bisa? Ya karena melebar, otomatis apa yang ada di dalam pembuluh darah itu akhirnya keluar. Terus sebelumnya di dalam pembuluh darah itu isinya apa sih? Isi dari pembuluh darah ini tadi saya gambarkan, ada sel darah putih, sel darah merah, trombosit. Jadi terdiri dari benda padat. Ada juga isi dari pembuluh darah adalah benda cair, terdiri dari air, vitamin, protein, mineral, ya, mudeng ya. Nah, ketika ini pembuluh darahnya melebar, maka yang benda cair ya otomatis keluar, termasuk air. Nah, ketika air keluar dari pembuluh darah, ya akhirnya menyebabkan tumor atau bengkak atau edema. Terus selanjutnya, ketika pembuluh darah melebar, otomatis aliran darah berkumpul ke tempat radang. Ya kan, yang tadi saya bilang bahwa duduk empet-empetan apa duduk longgar-longgaran, ya otomatis akan milih duduk yang longgar, sehingga sel darah merah, sel darah putih, trombosit akan bergerak ke area yang melebar. Nah, ketika aliran darah bergerak yang melebar, otomatis terdapat juga sel darah merah. Akhirnya berwarna rubur atau merah. Terus selanjutnya, sel mas ketika ada antigen ketemu antibodi juga menghasilkan yang namanya prostaglandin. Nah, prostaglandin ini akan merangsang reseptor nyeri yang akhirnya menyebabkan ketika pasien radang akan menyebabkan dolor atau nyeri. Nah, prostaglandin bersama dengan interleukin itu juga menyebabkan perubahan set point demam di hipotalamus yang akhirnya menyebabkan kalor. Nah, ini sudah mudeng ya. Kalau radang, kenapa ada demam, kenapa ada nyeri, kenapa ada bengkak, dan kenapa ada kemerahan. Dari merah, bengkak, nyeri, demam akhirnya menyebabkan fungsiolesa, kehilangan fungsi. Mudeng ya.